Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Arif Aulia Rizky NIM 2119289. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai UAS, ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah pengembang kurikulum. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, jadi apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi atau sebagai target pendidikan? Nah, di sini menurut saya itu tuh dibuat sebagai dasar. Kenapa demikian? Terlepas dari apa yang dikatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, menurut saya pribadi, kurikulum merupakan sebuah pedoman, sebuah rujukan, yang mana nantinya semua yang ada di dalam pendidikan itu berpatokan kepada kurikulum. Tanpa adanya kurikulum tersebut, maka pendidikan tidak akan berjalan. Seperti LPS, Gabus, itu nantinya berpatokan kepada kurikulum. Sehingga dengan tegas, saya pribadi berpendapat bahwa kurikulum ini merupakan sebagai dasar pendidikan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, untuk poin yang kedua masih dengan soal nomor 1. Nah, di sini ditanya bagaimana cara membagi waktu. Nah, jika ditanya bagaimana cara membagi waktunya, di sini saya kembalikan kepada tugas seorang pendidik, yang mana nantinya pada pendidik tersebut, nantinya mereka akan menyusun LPS, dan juga nantinya pendidik tersebut mempunyai kompetensi, mempunyai kreatif masing-masing. Kenapa? Karena pada saat mereka menyusun LPS tersebut, mereka nantinya meninjau, mereview kembali, melihat, oh ini begini. Nantinya itu tuh dalam rangka-rangka penyusunan LPS tersebut, maka mereka akan melihat lagi itu semua proses yang akan mereka lakukan untuk pada saat proses pembelajaran. Jadi sehingga pada saat proses pembelajaran nanti mereka tidak mengambang, mereka bisa menjelaskan sesuai dengan materi, dan juga jika sudah sesuai dengan materi tersebut, maka waktu akan efisien berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan waktu yang ada. Itu menurut saya pribadi. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada soal yang kedua, yang mana untuk poin pertanyaan pertama untuk soal nomor 2 ini adalah, apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran jika kurikulum di Indonesia ini terus berubah-ubah. Nah, jika sistem pembelajaran di Indonesia ini berubah-ubah, menurut saya pribadi itu akan mengganggu semua proses sistem pembelajaran, dan terutama itu akan mengganggu peserta didik. Kenapa demikian? Karena dengan perubahan kurikulum tersebut, maka nantinya akan dilakukannya penyesuaian kembali. Contohnya seperti saya pribadi, misalkan saya sekarang kelas 1 SMP, yang mana pada saat saya kelas 1 SMP tersebut saya memakai kurikulum KTSP, dan pada saat saya naik ke kelas 2 SMP itu saya memakai kurikulum 2013. Nah, berbeda bukan? Pada saat dua buah kurikulum berbeda tersebut, saya melakukan adaptasi lagi. Saya melakukan, oh ini bagaimana lagi ini. Saya juga harus melakukan pembiasaan itu, sehingga nanti saya harus mencari tahu lagi bagaimana jati diri saya di situ. Jadi pada saat kurikulum itu terus berubah-ubah, maka itu tuh akan mengganggu proses pembelajaran dan juga mengganggu kreativitas peserta didik, membuat peserta didik menjadi bingung harus bagaimana langkah selanjutnya. Itu yang pertama. Dan juga yang pada soal yang kedua, pada poin yang keduanya itu, apakah pada saat pandemi sekarang ini pemerintah juga melakukan perubahan kurikulum? Ya, di sini pemerintah juga merubah kurikulum pada saat pandemi ini. Kenapa demikian? Karena beberapa waktu yang lalu saya melihat ada berita yang mana di situ terdapat perubahan kurikulum pada saat ini. Ya, memang bukan secara menyeluruh, bukan 100%, namun di sini yaitu terdapat tiga buah hal yang dapat dilakukan sekolah pada masa pandemi ini, yaitu yang pertama tetap merujuk kepada kurikulum nasional, yang kedua yaitu menggunakan kurikulum darurat, yang ketiga itu dapat sekolah menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi di sini kurikulum tersebut mereka mempunyai 3 opsi sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini berubah namun tidak secara menyeluruh. Itu yang kedua. Dan yang poin ketiga itu kenapa Menteri Pendidikan tidak menerapkan satu kurikulum yang utuh tanpa terus diganti. Nah, jika pertanyaannya demikian, menurut saya pun memang demikian, seharusnya memang demikian itu. Kenapa? Karena dengan perubahan kurikulum tersebut pastinya banyak hal-hal yang terus berubah dan tidak sesuai itu. Pas kita udah nyaman, berubah lagi. Pas kita udah nyaman, berubah lagi. Nah, kenapa tidak diubah? Ya, itu saya kembalikan kepada pemerintahan. Kenapa mereka tidak mengubah gitu? Saya tidak bisa menjelaskan terlalu rinci di sini gitu. Itu para pemerintah. Kecuali saya nanti menjadi
Menteri Pendidikan, saya akan membuat hal demikian. Tapi dengan tanda kutip, itu tuh memang suatu hal yang susah. Kenapa demikian? Karena kita Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan itu pun sangat susah nih tuh untuk mengaturnya. Dan mungkin di sini bisa saja kita anggap bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun karena kita dengan wilayah dengan pulau yang banyak ini memang agak kesusahan pemerintahnya itu. Jadi kita di sini tidak bisa menjawab ini secara rinci menurut saya pribadi. Dan selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga. Apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika itu pertanyaannya, menurut saya pribadi itu tuh ada. Apa contoh nyatanya? Contoh nyatanya adalah salah satunya itu tuh pernah saya baca, itu tuh salah satu kelompok KKN pada Universitas Syah Kuala di Aceh sana. Itu tuh salah satu kelompoknya pernah melakukan sosialisasi kurikulum. Itu tuh kalau nggak salah saya baca beritanya pada tahun 2017. Yang mana itu tuh mereka melakukan sosialisasi kurikulum, namun dengan tanda kutip, itu tuh mereka hanya melakukan di daerah itu saja, berarti tidak mencakup semua aspek di kalangan Indonesia ini. Begitupun jika kita kaji kepada pemerintah, berarti dengan demikian pemerintah pasti juga sudah melakukan sosialisasi kurikulum ini, namun hal tersebut belum mencakup, belum dirasakan oleh semua kalangan di Indonesia ini. Kita masuk kepada soal yang keempat, yang mana untuk soal yang keempat ini bagaimana solusinya mengenai pendidik yang tidak memahami model pengembangan kurikulum. Nah, mengapa dan kenapa itu tuh, kenapa mereka tidak memahami model pengembangan kurikulum? Karena menurut saya pribadi itu tuh guru pada saat ini itu hanya guru-guru luar itu. Tidak semua guru yang ada di Indonesia ini itu tuh memang minat dari hati mereka gitu. Bisa saja peralihan atau kehendak orang tua dan lain sebagainya. Itu tuh banyak aspek, banyak faktor gitu. Nah, dan apa solusinya? Solusinya itu tuh memang dari pemerintah harus melakukan peninjauan kembali gitu, peninjauan atau pelatihan kepada guru-guru yang dari Indonesia ini supaya mereka itu tuh lebih memahami model pengembangan kurikulum, yang mana model pengembangan kurikulum ini merupakan salah satu hal atau komponen yang penting dalam pendidikan itu. Dan selanjutnya, dan bagaimana model pengembangan kurikulum yang baik? Jika ditujukan kepada saya, model kurikulum yang terbaik menurut saya adalah model pengembangan kurikulum Tairal, yang mana dalam model pengembangan kurikulum tersebut ada 3 aspek poin penting. Namun di sini saya hanya mengaji dua hal. Yang mana yang pertama yaitu melihat siswa di dalam lingkungan sekolah, dan yang kedua adalah melihat siswa di lingkungan luar, sehingga nantinya antara dua ini dipadukan. Jadi itu tuh efektif menurut saya pribadi. Dan yang terakhir kita masuk kepada soal yang kelima, yang mana untuk soal yang kelima ini pertanyaannya adalah bagaimana jika bahasa Minangkabau dimasukkan pada pelajaran wajib. Nah, jika ditanyakan kepada saya pribadi itu setuju jika bahasa Minangkabau ini dimasukkan kepada mata pelajaran wajib. Kenapa demikian? Karena tentu saja dengan dunia globalisasi saat ini, semua hal bisa kita dapatkan dengan mudah. Semua hal bisa kita cari dengan mudah. Apapun yang kita inginkan, kita bisa dapatkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa budaya-budaya asing itu bisa masuk ke daerah kita, terutama daerah Sumatera Barat, yaitu Minangkabau ini. Sehingga seperti sekarang ini dapat kita lihat bahwa anak-anak kecil itu lebih mengetahui bagaimana arti Korea daripada budaya Minangkabau. Nah, hal tersebut merupakan salah satu globalisasi, yang mana itu tuh sangat susah untuk kita hindari. Tanpa filter yang sangat bagus itu tuh sangat susah. Sehingga bagusnya memang Minangkabau ini, bahasa Minangkabau ini kita masukkan ke pelajaran wajib. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang di luar Sumatera Barat yang ingin kuliah atau sekolah di sini, yang mau tak mau mereka harus mengikuti pelajaran tersebut. Ini budaya kita, ini daerah kita. Jika mereka tidak mau, ya tidak usah sekolah di tempat kita, bukan? Dan jika memang mereka mengalami kesusahan, jika ada niat, pasti mereka akan melaksanakannya, pasti mereka akan melakukannya. Alam terkembang jadi guru. Mau tak mau, jika memang mereka mau bersekolah di sini, ya mereka harus belajar budaya Minangkabau. Jika memang bahasa Minangkabau ini dimasukkan ke pelajaran wajib. Jadi menurut saya pribadi itu tuh tidak masalah. Dan memang lebih bagus jika kita masukkan itu tuh ke dalam pelajaran wajib. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dan yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.